Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Gubernur, bersama beberapa pejabat dan juga Ibu Wali Kota Semarang, tadi Bupati Demak, melihat beberapa layanan publik. Pertama tadi soal stunting, layanan di Kabupaten Demak, kemudian juga tentang penanganan kemiskinan. Nah, stunting mulai juga terkendali, dan menurut informasi Bupati Demak itu sudah di angka 16%, artinya sudah mendekati 14%. Kemudian kemiskinan juga sudah mulai turun. Dan hari ini, pagi ini saya melihat juga mal pelayanan publik di dalam rangka mempermudah pelayanan yang kita target juga 2024 itu seluruh kabupaten kota sudah mempunyai MPP. Ya, ini semua dalam rangka percepatan itu. Saya kira untuk hari ini dan kemarin saya sudah jelaskan tadi malam. Barangkali itu dari saya. Pak Wapres, Emir Pak, Media Indonesia. Soal, saya mau nanya agak meleset dikit soal, atau jauh sebenarnya, kebakaran kilang Pertamina yang di Dumai. Nah, ini kan udah yang kedua kali nih Pak dalam sebulan. Terus publik kemudian mendesak juga yang namanya direksi Pertamina dan juga komisaris, termasuk juga Menteri BUMN yang lagi sibuk ngurusin FIFA dan Cawapres juga bahkan, itu agar direposisi. Karena ini udah yang kedua kali dan penanganan Pertamina kan ya mereka digaji besar tapi mengurus kilang aja sampai seperti sekarang yang kelihatan gak profesional Pak. Bagaimana tanggapan Pak Wapres? Kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira yang penting itu mungkin perbaikan di tata kelola, ya. Untuk menghindari itu, tata kelolanya mungkin diperbaiki, terutama yang menyangkut manajemen risiko. Ya, ini mungkin yang perlu di seluruh, terutama di seluruh kilang-kilang, karena memang di situ potensi terjadinya kebakaran itu kan besar sekali, sehingga perlu ada perbaikan tata kelolanya untuk menghindari itu. Ya, itu saya kira yang kalau saya yang pertama soalnya soal tata kelola, ya, untuk menekan seminimal mungkin risiko yang terjadi. Jadi terutama di sisi risk manajemennya, ya. Barangkali itu dari saya. Ya. Iya, Pak Wapres, saya Ragil dari Radio El Sinta, Pak. Izin, Pak, untuk menjamin ketersediaan stabilitas daging sapi dan harganya untuk Ramadan, untuk puasa dan Lebaran, apakah perlu dilakukan impor atau mengandalkan untuk produksi dalam negeri? Terus lagi satu, Pak Wapres, sampai saat ini masih banyak daerah yang belum mendirikan KDEKS. Sebenarnya masalahnya apa sih? Apakah ada penolakan atau kurang sosialisasi? Terima kasih. Pertama, kalau soal mengenai kebutuhan daging Ramadan, dan sebenarnya pemerintah sudah mengantisipasi, termasuk untuk penyiapan daging impor, ya, kalau memang diduga memang sudah akan mengalami kekurangan. Jadi kalau memang dibutuhkan dalam negeri cukup, sebenarnya tidak perlu impor. Tapi karena rupanya memang kurang, maka pemerintah sudah mengantisipasi itu. Baik yang untuk sapi, bahkan juga untuk kerbau, sudah juga disiapkan. Itu saya kira pemerintah sudah menyiapkan antisipasinya. Mengenai masalah KDEKS, sebenarnya saya kira justru sudah mulai banyak yang seperti kemarin Jawa Tengah. Dan sekarang ini sudah 13 provinsi, dan sekarang sebenarnya beberapa provinsi sudah siap lagi untuk didirikan. Salah satunya juga Bengkulu. Jadi saya kira tidak ada masalah
ya tentang masalah itu. Mungkin soal timing karena masing-masing gubernur itu kan punya kesibukan-kesibukan, mungkin masih menunda ya. Dan beberapa yang sudah dan juga untuk dibentuk sudah banyak, mungkin yang pelantikan yang belum masih. Itu kita sesuaikan dengan kunjungan kerja saya di daerah-daerah. Saya kira itu. Selamat siang Pak Wapres, izin saya Heras, wartawan dari Kumparan. Izin Pak mau sedikit bertanya soal pemilu 2024. Beberapa waktu lalu sempat ada politikus yang ramai membagikan sembako dan uang di masjid. Lalu ada politikus juga yang menganggap bahwa membagi sembako dan uang di dalam masjid itu menjadi wajar karena belum memasuki masa kampanye. Mereka mengatakan ini bagian dari sosialisasi, tapi membagikan uang dan amplopnya menggunakan lambang partai-partai tertentu. Adakah pandangan Pak Wapres terhadap hal ini dan imbauan untuk tidak melakukan sosialisasi partai di dalam masjid menggunakan logo partai-partai tertentu? Terima kasih Pak. Ya, saya kira pertama tentu tidak boleh ada money politik, itu sudah ada aturannya. Dan tidak boleh kampanye di tempat-tempat ibadah juga sudah ada aturannya. Nah, mengenai berbagai kasus yang terjadi, itu mungkin kita minta Bawaslu untuk menverifikasi apakah itu masuk yang seperti dilarang atau bukan. Nanti yang punya kewenangan itu wilayahnya Bawaslu. Nah, artinya aturannya sudah ada, kemudian tinggal sesuai apa tidak, atau dia masuk ke melanggar aturan itu apa tidak, itu Bawaslu saya kira itu. Kita tunggu Bawaslu yang nanti memberikan penjelasannya. Ya. Izin Pak Wapres, Akbar dari Bisnis Indonesia, mau izin bertanya mengenai DPR yang menyetujui Perpu nomor 1 tahun 2022 menjadi Undang-Undang Pemilu yang memberikan payung hukum pelaksanaan pemilu di 4 daerah DOB Papua. Kira-kira untuk Pak Wapres sendiri ada imbauan atau pesan untuk pelaksanaan pemilu di 4 daerah tersebut? Dan kedua Pak, sejumlah pengamat olahraga menyarankan pemerintah menyelenggarakan event tandingan Pak terkait imbas batalnya Piala Dunia U20. Dan mengingat juga Menparekraf sendiri mengatakan kerugian dari batalnya event ini 3,7 miliar Pak. Kira-kira 3,7 triliun, kira-kira bagaimana pandangan Abah terkait event tandingan ini? Pertama soal undang-undang pemilu di 4 DOB di Papua itu saya kira memang sudah harus dibuat supaya mereka sudah bisa ikut mengambil bagian di dalam pemilu yang akan datang. Jangan sampai tidak dilibatkan dan mereka jangan sampai tidak dirugikan, sehingga distribusi perwakilan itu sudah bisa dilakukan. Dan itu memang yang kita usahakan selama ini supaya selain pemekarannya, otonomi daerahnya, tapi juga termasuk pelaksanaan pemilu yang akan datang. Termasuk juga nanti pemilihan gubernurnya pada saat yang sudah ditentukan waktunya itu. Itu saya kira, dan itu memang target dari pemerintah sendiri bersama DPR untuk mempercepat proses aturan tentang pemilu di 4 daerah otonomi baru di Papua. Saya kira masalah soal penundaan pembatalan itu pemerintah belum ada keinginan untuk membuat semacam event tandingan, tapi justru kita ingin bagaimana supaya kita itu tetap ikut di event-event internasional dan supaya FIFA ikut bersama-sama pemerintah kita membangun sepak bola yang lebih baik ke depan. Ya, kita harapkan itu FIFA ikut membina persepak bolaan di Indonesia sehingga persepak bolaan Indonesia ke depan itu akan lebih baik sesuai dengan desain besar olahraga DBON kita, desain besar olahraga nasional kita. Jadi justru itu kita ingin bekerja sama dengan FIFA lebih jauh dalam rangka memajukan, memperkuat
So menurut FIFA sendiri talenta orang Indonesia dalam soal sepak bola itu cukup baik, cukup besar. Tinggal bagaimana pembinaan ya dari sejak dini sehingga nanti menjadi pemain yang handal. Saya kira itu yang kita ingin bangun. Terima kasih. Satu Pak. Ya. Mohon izin Pak Wapres, Ayu dari Warta Ekonomi terkait dengan dijatuhkannya tuntutan hukum mati untuk Teddy Minahasa Pak. Dan pengamat juga mengatakan bahwa kasus ini merupakan ulah oknum yang hanya ingin menjatuhkan. Bagaimana tanggapan Pak Wapres dan apakah tuntutan hukuman mati itu sudah tepat Pak? Terima kasih. Begini, saya kira hukuman mati itu ada ya aturannya untuk menuntut atau memutuskan seseorang dihukum mati itu ada dalam kasus-kasus tertentu. Nah, apakah soal yang terkait dengan Teddy Minahasa itu tepat apa tidak? Ini saya kira perlu ada pendalaman dan saya kira itu nanti ahli-ahli hukum yang bisa akan melihat apakah itu tepat apa tidak ya. Karena itu kan perlu pendalaman, perlu pengkajian ya untuk menyesuaikan satu perkara dengan ketentuan yang harus diberlakukan. Kita tunggu aja nanti. Terima kasih. Ya. Baru tuntutan.